Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel Jagoan Santri. Pada hari ini kita akan membahas satu video tentang sejarah singkat Datuk Kalampayang. Sebelum lanjut kepada sahabat santri, kami mintakan subscribe-nya, like, komen dan share kalau video ini bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, langsung saja. Datuk Kalampayang, begitulah julukan dari warga-warga sekitar untuk ulama besar yang bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Lok Gabang 17 Maret 1710 Masehi dan meninggal di dalam pagar pada tanggal 3 Oktober tahun 1812 Masehi pada umur beliau dalam keadaan berumur 102 tahun. Beliau adalah ulama fikih bermazhab Imam Syafi'i yang berasal dari kota Martapura di Tanah Banjar, Kesultanan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beliau hidup pada masa tahun 1122 sampai 1227 Hijriah. Beliau disebut juga Haji Besar dan mendapat julukan Anumerta Datuk Kalampayang. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah pengarang kitab Sabilal Muhtadin yang banyak menjadi rujukan bagi banyak pemeluk agama Islam di Asia Tenggara. Sedikit kita akan mengenal riwayat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Semenjak dilahirkan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari melewatkan masa kecilnya di desa kelahirannya, yaitu Lok Gabang, Martapura. Sebagai anak-anak pada umumnya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bergaul dan bermain dengan teman-teman. Namun, pada diri Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sudah terlihat kecerdasan melebihi dari teman-teman sebayanya. Begitu pula akhlak budi pekertinya yang halus dan sangat menyukai keindahan. Di antaranya, kepandaiannya adalah seni melukis dan seni tulis, sehingga siapa saja yang melihat hasil lukisannya akan kagum dan terpukau. Pada saat itu, Sultan Tahlilullah sedang berkunjung ke kampung Lok Gabang. Sultan melihat hasil lukisan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang saat itu masih berumur 7 tahun. Beliau terkesan akan lukisan tersebut. Maka oleh Sultan meminta kepada orang tua Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari agar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu sebaiknya tinggal di istana untuk belajar bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu Sultan di istana. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia, ramah, dan hormat kepada orang yang lebih tua. Seluruh penghuni istana pun menyayanginya. Sultan sangat memperhatikan pendidikan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Karena Sultan mengharapkan nantinya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kelak menjadi seorang pemimpin yang alim dan bijaksana. Ketika Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mencapai usia yang ke-30 tahun, ia dikawinkan dengan seorang perempuan yang bernama
Tuan Bajut. Ketika istrinya mengandung anak yang pertama, maka terlintaslah di hati Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari suatu keinginan yang kuat untuk menuntut ilmu di tanah suci Mekah. Maka disampaikanlah keinginannya itu kepada sang istri tercinta. Meskipun dengan berat hati, sang istri mengizinkan suaminya untuk menuntut ilmu di tanah suci Mekah. Di tanah suci Mekah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menuntut ilmu kepada ulama-ulama terkemuka pada masa itu. Di antaranya Syekh Samman Al-Madani. Dari guru beliau Al-Arif Billah, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani Al-Hasani, beliau adalah guru terakhir Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di bidang ilmu tasawuf, di mana di bawah bimbingannya lah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari melakukan suluk dan khalwat sehingga mendapatkan ijazah darinya dengan kedudukan sebagai khalifah. Selama menuntut ilmu di sana, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menjalin persahabatan dengan sesama penuntut ilmu seperti Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Syekh Abdul Rahman Misri Al-Jawi, dan Syekh Abdul Wahab Bugis. Sehingga mereka dikenal 4 serangkai dari tanah Jawi atau tanah Melayu. Dan kurang lebih selama 35 tahun menuntut ilmu di Mekah dan Madinah, timbullah niat untuk menuntut ilmu ke Mesir. Ketika niat ini disampaikan kepada guru mereka, Syekh Samman menerangkan agar keempat muridnya ini untuk pulang ke tanah Jawi atau Indonesia untuk berdakwah di negeri mereka masing-masing. Ketika Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari telah pulang ke tanah kelahirannya yaitu Indonesia, beliau tidak langsung pulang ke Martapura, tetapi beliau singgah di daerah Betawi. Beliau di sana mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat Betawi. Salah satu peristiwa penting selama di Betawi adalah ketika Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari membetulkan arah kiblat masjid di sana. Masyarakat sekitar Masjid Jembatan 5 menuliskan di atas batu dengan aksara Arab Melayu yang bertuliskan bahwa kiblat masjid ini telah diputar ke kanan sekitar 25 derajat oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pada tanggal 4 Safar tahun 1186 Hijriah. Setelah itu, maka Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Syekh Abdul Wahab Bugis berlayar menuju kampung halaman ke Martapura, Banjar. Pada bulan Ramadan tahun 1186 Hijriah atau bertepatan 1772 Masehi, sampailah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di kampung halamannya yaitu di Martapura. Sekembalinya ke kampung halaman dari Mekah, hal pertama yang dikerjakannya ialah membuka tempat pengajian semacam pondok pesantren bernama Dalam Pagar, yang lama kelamaan menjadi sebuah kampung yang ramai tempat menuntut ilmu agama di sana. Di samping mendidik, ia juga menulis beberapa kitab dan risalah untuk keperluan murid-muridnya serta keperluan kerajaan. Salah satu kitabnya yang terkenal adalah kitab Sabilal Muhtadin yang merupakan
kitab ilmu fikih dan menjadi kitab pegangan pada waktu itu. Dan bahkan dipakai di perguruan-perguruan di luar Nusantara dan juga dijadikan dasar hukum di negara Brunei Darussalam. Sahabat santri, itu adalah sejarah singkat dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sahabat santri, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.